Apa itu gerhana matahari hibrida? Tempo, CEO, Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengumumkan fenomena alam gerhana matahari hibrida akan terjadi pada 20 April 2023. Lantas, apa itu gerhana matahari hibrida? Mengutip situs BMKG, gerhana matahari hibrida terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi sejejar pada garis yang sama. Hal tersebut menciptakan penampakan piringan bulan yang lebih kecil apabila dilihat dari bumi. Baca juga top 3 tekno berita hari ini. Siklon tropis Ilsa, siswi MANIC Serpong saat mencapai puncaknya. Gerhana matahari hibrida dapat disaksikan di tempat-tempat tertentu. Gerhana ini terdiri dari 2 tipe, yakni gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin tampak seperti cincin, yakni gelap di bagian tengah dan terang di bagian pinggir. Sementara gerhana matahari total, matahari tampak seakan-akan ditutupi oleh bulan. Terdapat 3 macam bayangan bulan yang terbentuk saat gerhana matahari hibrida, yaitu antumbra, penumbra, dan umbra. Di wilayah yang terlewati antumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari cincin. Baca juga apakah ada atmosfer di bulan seperti di bumi. Sini penjelasannya. Adapun di wilayah yang terkena penumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari sebagian, dan di daerah yang terlewati umbra, teramati berupa gerhana matahari total. Berikut wilayah-wilayah yang terlewati jalur gerhana matahari hibrida pada 20 April 2023 mendatang. 1. Samudera Hindia, sebagian kecil wilayah Australia, sebagian wilayah Indonesia, dan Samudera Pasifik. Wilayah ini terlewati jalur gerhana matahari total. 2. Samudera Hindia dan Samudera Pasifik akan terlewati jalur gerhana matahari hibrida cincin. Fenomena gerhana matahari hibrida jarang terjadi dan hanya dapat dilihat di beberapa daerah di bumi. Kondisi terjadinya gerhana matahari hibrida tergantung pada ukuran, jarak, posisi bulan dan matahari saat gerhana terjadi. Pilihan editor gerhana matahari hibrida, BRIN saat tepat kolaborasi riset lintas disiplin. Polisi RW bakal diterapkan se-Indonesia. Polsek Tambor Aja di pilot project. Program polisi RW yang digagas Polda Metro Jaya rencananya bakal diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Polsek Tambor Aja Jakarta Barat akan menjadi pilot project program tersebut. Direktur Binmas Polda Metro, Kombes Batya Wijaya, mengatakan, Bahar Kampolri tengah melaksanakan studi banding tentang pelaksanaan polisi RW di wilayah Polda Metro Jaya. Sebanyak 34 Direktur Binmas Polda se-Indonesia hadir langsung mengunjungi Polsek Tambora pada Rabu 11 atau 4 hari ini. Sebagai percontohan, jajaran Polda Metro beserta Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama pun menjelaskan program tersebut. Betul, saat ini program polisi RW yang dilaksanakan Polda Metro Jaya menjadi percontohan seluruh Polda se-Indonesia. Kami dikunjungi pejabat dari Kor Binmas Bahar Kampolri dan seluruh Direktur Binmas Polda se-Indonesia datang mengunjungi Polsek Tambora, Jakbar untuk melihat langsung pelaksanaan program ini di lapangan, kata Batya dalam keterangannya, Rabu 12 April 2023. Batya menyebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut akan melanjutkan program yang digagas oleh Kapolda sebelumnya Komjen Fadil Imran. Nantinya akan dilakukan penguatan terkait program tersebut. Kapolda Metro Jaya yang baru dalam arahan kepada kami juga meminta untuk dilaksanakan penguatan pada program polisi RW ini sebagai tindak lanjut atas perintah Kapolri. Pak Kapolda Metro sudah memberikan perintah saat Komander Wis beliau di awal menjabat, tujarnya. Dia menyebut program polisi RW penting dilakukan untuk meningkatkan intensitas komunikasi serta membangun interaksi positif antara polisi dan masyarakat, termasuk nantinya anggota akan mendengarkan keresahan masyarakat serta mencari penyelesaiannya. Polisi RW itu seperti Eloliai Sono Feature saja, jika dia tidak mampu mengatasi masalah yang ada sendiri, maka dia wajib meneruskan permasalahan yang dilaporkan warga ke Polsek atau Polres untuk diselesaikan segera oleh Polsek atau Polres, ujarnya.
Menjelang pemilu 2024, STIK gelar seminar strategi penanganan politik identitas. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIKLEM Diklat Polri Angkatan ke-80 Widi Apatriatama telah menggelar seminar internasional bertemakan strategi penanganan praktik politik identitas di era post-truth pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini termasuk preventif untuk mencegah terjadinya praktik politik identitas. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Auditorium Mutiara STIKLEM Diklat Polri. Kegiatan seminar internasional ini juga dihadiri oleh Kepala STIKLEM Diklat Polri Irjen Niko Afinta serta pemateri yaitu Burhanuddin Muhtadi dan Dr. Stepian Riani. Pelaksanaan seminar internasional tersebut diikuti oleh kalangan generasi milenial dari kelompok mahasiswa STIK maupun mahasiswa dari kampus lainnya, dengan harapan terwujudnya pemahaman bagi para peserta seminar sekolah mengenai dampak negatif dari politik identitas di era post-truth, sehingga dapat mendukung kelancaran pemilu serentak tahun 2024. Niko Afinta mengatakan bahwa seminar internasional ini merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai tindakan preemptif dan preventif guna mencegah terjadinya praktik politik identitas. Kita telah melaksanakan seminar sekolah internasional yang dilaksanakan oleh mahasiswa Angkatan 80. Dalam kegiatan tersebut, juga terdapat 4 pemateri yang sangat kredibel, kemudian juga dalam prosesnya diisi oleh pembicara dari luar negeri juga dengan harapan setelah mengetahui dan memahami bagaimana strategi penanganan isu-isu terkait dengan politik identitas di era post-truth ini, adik-adik mahasiswa ini setelah lulus nanti tahu bagaimana membentuk satuan tugasnya, bagaimana melaksanakan pencegahan, edukasinya, sekaligus penegakan hukum, kata Niko Afinta dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 April 2023. Seminar yang digelar merupakan elemen penting baik dalam pemerintah maupun masyarakat karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang terkait dengan politik identitas dalam era post-truth. Dengan begitu, diharapkan terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkaitan langsung dengan terjaganya iklim dari aspek masyarakat. Angkutan mudik kurang, Dishub DKI imbau BUMD sumbang bus sebagai CSR. Jakarta, Kompas.com. Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta meminta pihak BUMD DKI Jakarta agar menyumbangkan bantuan dalam bentuk bus untuk program mudik Lebaran 2023. Kami menghimbau BUMD untuk menyumbangkan CSR Corporate Social Responsibility berupa bus tambahan, ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 12 April 2023. Ia mengakui bahwa bus yang dibutuhkan untuk program mudik Lebaran 2023 kurang, sebab jumlah warga yang mendaftar untuk program mudik Lebaran 2023 melebihi kuota yang disediakan. Kata Syafrin, Dishub DKI Jakarta masih membutuhkan 17 bus tambahan untuk mengangkut kelebihan warga yang mendaftar program mudik tersebut. Kami upayakan menambah bus karena kelebihan pendaftar itu 40 orang. Itu sedang kami upayakan. Total kebutuhan bus tambahan itu 17 armada, urai Syafrin. Untuk diketahui, BUMD DKI Jakarta yakni Bank DKI disebut hendak menyumbangkan 5 bus untuk program mudik Lebaran 2023. Selain Bank DKI, Basnas DKI juga disebut hendak menyumbangkan 7 bus untuk program yang sama. Untuk diketahui, Dishub DKI Jakarta mengadakan program mudik gratis 2023 dari ibu kota akan berangkat menuju 19 kota atau kabupaten di 9 provinsi. Dishub DKI menyediakan 482 bus untuk pemudik dan 23 truk untuk mengangkut motor para pemudik. Total Rp2, 8M disita KPK di kasus korupsi proyek jalur kereta api. KPK menetapkan 10 orang tersangka di kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. KPK juga menyita berbagai barang bukti dari uang hingga dolar dengan total Rp2, 823 miliar.
KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp2, 27 miliar dan 20 US dolar, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo rekening bank Rp150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2, 823 miliar, kata Wakil Ketua KPK Johannes Tanak saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 14 April 2023. Berikut data 10 tersangka baik pemberi dan penerima di kasus tersebut. Tersangka pemberi 1, Deyen selaku Direktur PT IPA 2, MUH selaku Direktur PT 3, YW selaku Direktur PTK Manajemen Properti sampai dengan Februari 20.234, PAR selaku VPPTK Manajemen Properti. Tersangka penerima 1, Haeno selaku Direktur Prasarana Perkereta-apian 2, DN selaku PPK BTP Jabakteng 3, PTU selaku Kepala BTP Jabakteng 4, AFF selaku PPK Kasul C5, FAD selaku PPK Perawatan Prasarana Perkereta-apian 6, SYN selaku PPK BTP Jabakbar. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Balai Perkereta-apian Jika Jawa Tengah. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan dilakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 12 April 2023. Ali mengatakan, mereka yang diamankan dalam OTT ini adalah para pejabat pembuat komitmen PPK dan pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada dari pihak swasta. Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya Ditka Kemenhub, katanya. Total Rp2, 8M disita KPK di kasus korupsi proyek jalur kereta api Kemenhub. KPK menetapkan 10 orang tersangka di kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. KPK juga menyita berbagai barang bukti dari uang hingga dolar dengan total Rp2, 823 miliar. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp2, 27 miliar dan 20 US dolar, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo rekening bank Rp150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2, 823 miliar, kata Wakil Ketua KPK Johannes Tanak saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 14 April 2023. Berikut data 10 tersangka baik pemberi dan penerima di kasus tersebut. Tersangka pemberi 1, Deyen selaku Direktur PT IPA 2, MUH selaku Direktur PT 3, YW selaku Direktur PTK Manajemen Properti sampai dengan Februari 20.234, PAR selaku VPPTK Manajemen Properti. Tersangka penerima 1, Haeno selaku Direktur Prasarana Perkereta-apian 2, DN selaku PPK BTP Jabakteng 3, PTU selaku Kepala BTP Jabakteng 4, AFF selaku PPK Kasul C5, FAD selaku PPK Perawatan Prasarana Perkereta-apian 6, SYN selaku PPK BTP Jabakbar. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Balai Perkereta-apian Jika Jawa Tengah. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan dilakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 12 April 2023. Ali mengatakan, mereka yang diamankan dalam OTT ini adalah para pejabat pembuat komitmen PPK dan pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada dari pihak swasta. Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya Ditka Kemenhub, katanya.
wanita WNI Italia dideportasi dari Bali usai dipenjara 2 tahun atas kasus narkotika. Badung, Kompas.com, seorang wanita warga negara Italia berinisial S 48 dideportasi usai menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan di lapas perempuan Kelasia Kerobokan, Badung, Bali, atas kasus kepemilikan narkotika jenis sabu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan Wilkemenkumham Bali Anggiatnap itu pulu mengatakan, AS dideportasi karena melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pasal tersebut berbunyi pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Anggiat menuturkan, turis asing yang mengantongi visa kunjungan ini masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali, pada Februari 2020. Dia berencana mengisi waktu liburnya dengan mengelilingi wilayah Indonesia. Niatnya itu terpaksa batal setelah muncul pandemi COVID-19. Dia lalu mengajukan visa onsore atau izin tinggal yang berlaku hingga tanggal 19 Februari 2021. Dalam kondisi itu, AS malah ditangkap polisi atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 1 gram di sebuah villa di Seminyak, Kutet, Badung, Bali. Atas perbuatannya tersebut, AS divonis pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan karena melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf A UNO 35 tahun 2009 tentang narkotika, kata Anggiat dalam keterangan tertulis pada Rabu 12 April 2023. Ia mengatakan, AS bebas dari lapas perempuan Kelasia Kerobokan pada 12 Maret 2023 berdasarkan surat lepas U20, PS, 3 PK 5. 12350. Dia kemudian diserahkan ke kantor imigrasi Kelasi TPI Denpasar dan didetensi penahanan di rumah detensi imigrasi Rudenim Denpasar sembari menunggu proses pendeportasian. Hingga akhirnya, perempuan kelahiran Napoli, Italia, ini dideportasi ke negara asalnya pada 11 April 2023 pukul 19:10 WITA. Dia berangkat melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dengan tujuan akhir Bandarudara Internasional Leonardo da Vinci Fiumicino, Roma, Italia. Setelah kami melaporkan pendeportasian, keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya, kata dia. Rudolf Tobing akui cekik Kica karena panik saya memeras, tapi tidak merencanakan pembunuhan. Jakarta, Kompas.com. Pembunuh Ade Yuniari Zabani alias Ica, Rudolf Tobing, mengaku mencekik korbannya hingga tewas karena panik saat melakukan aksi pemerasan. Saya bersalah dan saya mau bertanggung jawab, tapi saya tidak pernah sedetik pun merencanakan pembunuhan Ica, kata Rudolf saat diwawancarai Kompas.com, Rabu 12 April 2023. Rudolf kemudian menjelaskan kata yang tepat untuk mendeskripsikan alasannya mencekik Ica adalah karena panik. Awalnya saya tanya sama dia, Ica, lo kalau gua lepasin, lo akan laporin atau enggak, ucap dia. Namun, saat menjalankan pemeriksaan dengan penyidik, Rudolf merasa mendapat tekanan ketika dibawa ke satu ruangan dan direkam dengan video. Saya akhirnya bilang ke penyidik bahwa saya bilang ke Ica, lo akan laporin gue ke polisi, atau lo akan let it go biarkan, ujar Rudolf. Pernyataan itulah yang akhirnya tertulis dalam berita acara pemeriksaan BAP. Sambung dia, alasan pemerasan untuk diketahui. Sebelum pembunuhan terjadi, Rudolf memaksa korban untuk mentransfer uang dari rekeningnya sebesar Rp19, 5 juta. Selain itu, dia juga meminta korban menghubungi keluarganya, agar mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Rudolf.
AKBP Dodi bakal bacakan duplik kasus peredaran sabu TET di Minahasa pada 26 April 2023, Jakarta. Kompas.com, ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dijadwalkan untuk menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum JPU pada 26 April 2023 mendatang. Dodi merupakan terdakwa kasus peredaran sabu yang dikendalikan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Tet di Minahasa. Hakim Ketua John Sarman Saragih menyatakan, duplik disampaikan setelah Dodi mendengar replik dari JPU yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat, Rabu 12 April 2023. Karena penasihat hukum mengajukan dupliknya, maka kesempatan itu kami berikan, ujar John dalam persidangan. Mendengar hal itu, tim penasihat hukum Dodi mengajukan agar pembacaan duplik dimajukan di tanggal 18 April 2023. Namun, permintaan tersebut ditolak Hakim John lantaran adanya cuti Lebaran 2023 dan perkara lainnya. Untuk menyelesaikan perkara yang satu lagi kan begitu, jadi tanggal 26 April 2023. Kita rencanakan putusannya, kalau enggak tanggal 4 Mei 2023, tanggal 8 Mei 2023, pepar John. Setelah penasihat hukum dan JPU bersepakat, John menyampaikan bahwa persidangan akan digelar kembali setelah Hari Raya Idul Fitri 2023. Sidang berikutnya untuk duplik dari terdakwa atau penasihat hukumnya, hari Rabu 26 April 2023 pukul 9. WIB. Agendanya duplik atau tanggapan dari penasehat hukum atas replik yang diajukan oleh penuntut umum. Jelas John, dalam persidangan pembacaan replik, JPU menolak semua nota pembelaan atau pledoi Dodi. JPU menyebutkan, Dodi terbukti bekerja sama dengan Tet di Minahasa untuk menilap barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi. Terdakwa berperan sebagai orang yang bersedia bekerja sama dengan saksi Tet di Minahasa Putra untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu, dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang, beber jaksa. KPK tetapkan 10 tersangka kasus korupsi proyek jalur kereta api. KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan OTT dugaan suap di pembangunan jalur kereta api. 10 orang itu ini ditahan KPK. Pantauan Detikcom di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 13 April 2023. Para tersangka itu tampak turun dari ruang pemeriksaan penyidik KPK pada pukul 1:28 WIB. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Para tersangka tampak digiring sejumlah petugas KPK menuju ruang konferensi pers. Mereka juga diborgol. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Balai Perekereta Api Anjka, Jawa Tengah. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan dilakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 12 April 2023. Ali mengatakan, mereka yang diamankan dalam OTT ini adalah para pejabat pembuat komitmen PPK dan pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada dari pihak swasta. Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya Ditka Kemenhub. Katanya miliaran rupiah disita dalam OTT ini. Penyidik juga mengamankan uang. Jumlah uang yang diamankan miliaran rupiah. Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti, sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Katanya uang itu ada yang berbentuk mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat. Pejabat yang kena OTT adalah Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Kelasi Jawa Tengah, Putus Umar Jaya. Dia awalnya diperiksa di markas Polrestabes Semarang. Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Kelasi Wilayah Jawa Bagian Tengah BTP Jabateng, Putus Umar Jaya, kata sumber Detikcom, Selasa 11 atau 4.
Tak hanya Putus Umar Jaya seorang yang kena OTT, sejumlah orang lain juga kena OTT kemarin. Para pihak yang terjaring OTT saat ini tengah diperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status mereka. Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya, pejabat Balaidka Jateng, pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek pekerjaan perkereta-apian dan pihak swasta, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 11 atau 4. Plastik Pai gandeng Fundbis hadirkan mesin tukar botol plastik. Tempo, CEO, Jakarta. Plastik menjadi salah satu masalah di Indonesia. Data menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Walaupun demikian, Indonesia masih melakukan impor sampah plastik. Data menyebutkan Indonesia menjadi salah satu importir sampah plastik terbesar di dunia. Pada 2020, impor bersih sampah plastik Indonesia mencapai 138.000 ton. Impor sampah plastik itu disebabkan sulitnya mengumpulkan sampah plastik dari masyarakat. Sebenarnya saat ini telah tersedia mesin tukar botol plastik mesin RVM yang diciptakan oleh Plastic Pai. Mesin RVM karya anak bangsa ini memberikan hadiah poin bagi siapapun yang mengumpulkan botol plastik ke dalam mesin. Poin ini nantinya dapat ditukarkan menjadi saldo wallet, pulsa, saldo bank. Baca juga perjuangan mencapai konsensus plastik global. Sayangnya, hanya 50 mesin RVM yang telah beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Bandung, dan Bali. Sementara, permintaan masyarakat akan mesin RVM sangat tinggi. Harapannya RVM bisa hadir di kota-kota lain yang belum terjangkau. Untuk mempercepat pengadaan mesin RVM, Plastic Pai bekerja sama dengan Fundbis dalam pengadaan mesin RVM. Pengadaan mesin RVM selama ini terbatas pada pendanaan mandiri oleh Plastic Pai. Sehingga dengan menggandeng Fundbis, kita akan merilis proyek NFT Plastobot untuk menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan 30 mesin RVM yang akan dioperasikan oleh Plastic Pai, kata co-founder Fundbis Raphael Persiano dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada awal April 2023. Raphael mengatakan kerjasama ini tidak hanya bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Setiap pemilik NFT Plastobot berhak mendapatkan keuntungan dari pensponsoran atau iklan yang diletakkan pada mesin. Dengan portofolio sponsor yang kuat, saya yakin bahwa Plastic Pai sangat mampu untuk membagikan keuntungannya, sekitar 11, 8 hingga 16, 2% tiap tahunnya selama 4-5 tahun, kata Raphael. Baca juga CFD di bulan Ramadan, sampah plastik berkurang di Jalan Sudirman Tamrin melalui website Fundbis. Masyarakat dapat melakukan pre-order Plastobot NFT. Program pre-order ini terbatas hanya untuk 4.000 NFT dari total 10 NFT yang akan dirilis. Pilihan editor perjuangan mencapai konsensus plastik global selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram Tempo.co update. Klik untuk bergabung. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu. Diduga sebar propaganda anti pemerintah, jurnalis Vietnam divonis 6 tahun bui. Nguyen Lan Thang, seorang jurnalis terkemuka Vietnam dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Dia diduga menyebarkan propaganda anti pemerintah karena mendokumentasikan protes dan pelanggaran hak asasi manusia. Dilansir AFP, Rabu 10 April 2023, Nguyen Lan Thang yang juga seorang aktivis dan penulis lepas yang terkenal di Vietnam dihukum karena kritiknya terhadap pemerintah. Dia diduga menyebarkan propaganda anti negara, berdasarkan keterangan sidang tertutup di Hanoi. Pengacaranya, Nguyen Haluan, mengatakan kepada AFP bahwa kliennya itu juga telah dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun.
Vietnam memiliki pengekangan ketat terhadap kebebasan berekspresi dan pemerintah bergerak cepat untuk membasmi perbedaan pendapat dan menahan kritik. Hang, 47, ditangkap di rumahnya di Hanoi pada Juli tahun lalu, dan sejak itu ditolak kunjungan rutin keluarga. Menurut kerabatnya, istrinya, Le Bich Phuong, menulis di Facebook bahwa dia terkejut dengan hukuman tersebut. Saya mengharapkan kebebasannya karena apa yang suami saya lakukan itu positif, itu perbuatan baik, katanya. Terlahir dari keluarga terkenal, Hang melaporkan berbagai masalah, membela hak asasi manusia dan kebebasan beragama, dan mendukung para pembuat petisi hak atas tanah. Dia melakukan perjalanan ke lokasi penyitaan tanah secara paksa untuk memfilmkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pihak berwenang, dan juga berpartisipasi dalam banyak protes pro-lingkungan. Menurut Human Rights Watch, Hang menulis lebih dari 130 entry blog, kata kelompok hak asasi itu, mengutip dia yang mengatakan bahwa dia ingin membantu mengungkap dan mendemitologiskan hal-hal untuk orang biasa, sehingga mereka berani berdiri dan menuntut hak mereka. Dalam surat terbuka kepada hakim dalam kasus tersebut, orang tua Hang menulis bahwa putra mereka adalah seorang patriot. Kami percaya, berbicara menentang ketidakcukupan dan ketidakadilan, dan membela orang-orang yang rentan bukanlah kejahatan terhadap pemerintah, tulis mereka. Sebelum putusan, Wakil Direktur Region Amnesty International untuk kampanye Ming Yuhah menyerukan agar dakwaan dibatalkan. Persidangan Nguyen Lan Hang menunjukkan bahwa pihak berwenang Vietnam membungkam mereka yang memproduksi konten yang dianggap tidak menguntungkan karena mereka berusaha untuk memastikan tunduk pada negara. Kurangnya akses yang memadai ke pengacara dan kunjungan keluarga merupakan noda lebih lanjut pada persidangan yang sangat cacat dan tidak adil. Hukuman itu dijatuhkan lebih dari setahun setelah Pham Doan Trang, seorang jurnalis pembangkang terkenal, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara di negara otoriter itu. Baru-baru ini, pada bulan Maret, aktivis Truong Van Dung dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, juga karena menyebarkan propaganda anti-negara. Gempa M3.9 terjadi di Bolaang Mongondo Selatan. Gempa berkekuatan magnitudo M3.9 terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara Sulut. Gempa berkedalaman 10 km. BMKG melaporkan gempa itu terjadi pada Rabu 12 April 2023 pukul 23.58 WIB. Titik koordinat terjadi 0,31 Lintang Selatan dan 124,52 bujur timur. Titik gempa berada di jarak 96 km arah tenggara Bolaang Mongondo Selatan. Gempa memiliki kedalaman 10 km. BMKG menyampaikan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Fortuner pelat dinas Kemenhan kejar-kejaran dengan BMW di Jaksel disopiri anak pejabat kementerian. Tempo, Ceo, Jakarta. Kecelakaan yang melibatkan mobil Fortuner kembali viral di media sosial. Kali ini, mobil Fortuner terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil BMW. Peristiwa dua mobil kejar-kejaran itu terekam, dan videonya viral di media sosial antara lain di akun @merekamjakarta dan @infojaksel.id. Menariknya, mobil Toyota Fortuner itu memakai plat dinas Kementerian Pertahanan. Baca juga khas rugi Rp29,8 miliar karena kecelakaan Mick Schumacher musim lalu. Narasi dalam video menjelaskan kecelakaan melibatkan mobil jenis BMW dan Toyota Fortuner di flyover Jalan TB Simatupang, tepatnya dekat Menara 165, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mobil itu juga menabrak pengendara lainnya seperti pengendara ojek online pada Selasa, 11 April 2023 pukul 1.
WIB. Lagi kejar-kejaran pak, yang sedan ngebut mulu yang Jenderal kesel kali. Kejar-kejaran, suara orang dalam video di edinfojaksel.id. Selain itu, beberapa netizen mengomentari kalau Fortuner itu berplat dinas Kementerian Pertahanan. Baca juga polisi tahan sopir tangki yang tewaskan 3 orang dalam kecelakaan lalu lintas di Tangerang. Juru bicara Menteri Pertahanan, Dhanilas Harsimanjuntak membenarkan bahwa mobil tersebut adalah milik salah satu pejabat di Kementerian Pertahanan. Dikendarai anak yang bersangkutan salah satu pejabat di Kemenhan dan prosesnya sudah berdamai. Dan orang tua bersedia menanggung semua biaya RS serta kerusakan yang dialami korban-korban, kata Dhanilas Har saat dihubungi Rabu, 12 April 2012. Dhanil tidak mengetahui duduk perkara dan kronologi kejar-kejaran mobil Kemenhan dan mobil BMW tersebut. Saya tidak tahu duduk perkaranya. Mereka sudah berdamai dan pelat dicabut Kemenhan, ucapnya. Pihak Kementerian Pertahanan sudah menertibkan dan menarik pelat dinas yang dipakai mobil Fortuner yang terlibat dalam kecelakaan itu. Sesuai perintah Menteri Pertahanan, semua pelat-pelat dinas Kemhan harus ditertibkan, tidak boleh digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dan kami mohon bantuan masyarakat tidak takut melaporkan apabila ada pihak tertentu yang tidak berhak menggunakan pelat Kemhan namun menggunakannya, katanya. Pilihan editor kasus pengemudi Pajero mabuk dan tabrak 2 mobil di Depok diselesaikan secara damai. Paul Pogba bisa memperkuat Juventus melawan Sporting Lisbon di Liga Eropa. Tempo, Ceo, Jakarta. Gelandang Juventus, Paul Pogba, akan tersedia untuk leg pertama perempat final Liga Eropa di kandang melawan tim Portugal Sporting Lisbon pada Jumat dini hari, 14 April 2023. Manajer Juventus Massimiliano Allegri mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa Pogba telah pulih dari cedera. Pemain Prancis itu bergabung kembali dengan Juve pada Juli lalu, setelah kepergiannya dari Manchester United. Dia telah berjuang dengan banyak cedera musim ini, yang terakhir adalah cedera paha pada pertengahan Maret lalu. Baca juga hadapi Sevilla di perempat final Liga Eropa. Manchester United tak diperkuat Marcus Rashford. Pogba bermain kurang dari 40 menit musim ini, masuk sebagai pemain pengganti melawan Torino dan AS Roma di Liga Italia Serie A awal tahun ini. Paul telah dipanggil, kita lihat besok. Penting bagi dia untuk menyelesaikan beberapa sesi latihan dengan tim tanpa henti. Penting untuk menampilkan performa terbaiknya di bagian akhir musim, kata Allegri, menambahkan bahwa Pogba masih harus menempuh jalan panjang sebelum pulih sepenuhnya. Allegri juga mengatakan dia berbicara dengan gelandang Leandro Paredes menyusul pertengkaran sengit pada sesi latihan terbuka pada Senin. Pemain internasional Argentina itu tidak senang dengan kurangnya waktu bermainnya. Baca juga prediksi Manchester United vs Sevilla di perempat final Liga Eropa. Jadwal, berita terkini, 2. Formasi ada obrolan dengan Leandro, kami menginginkannya dengan segala cara dan saya memahami rasa frustrasinya. Itu bagian dari permainan. Yang paling penting adalah semua orang berfokus pada 60 hari terakhir musim ini, kata Allegri. Saya mendasarkan keputusan saya pada kebaikan tim. Saya percaya mereka yang tersedia. Saya senang dia memberikan reaksi ini, itu berarti dia ingin melakukannya dengan baik dalam 2 bulan terakhir. Ketika ditanya tentang peluang timnya, pelatih asal Italia itu menekankan pentingnya merebut Liga Eropa dengan kemenangan 1-1. Menang selalu luar biasa, tidak normal. Liga Eropa adalah kompetisi yang sulit, dan bermain di final akan menjadi sukses besar. Tetapi 4 pertandingan tersisa, dan kami harus memulai dengan yang pertama besok. Reuters. Pilihan editor pelatih Al Nassr Rudi Garcia dikabarkan terancam dipecat. Diberi kesempatan hanya 1 pertandingan, ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi bola dan sport. Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu. 2.
2 teroris tewas dalam baku tembak dengan Densus 88 di Lampung. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri terlibat baku tembak dengan kelompok terduga teroris di Lampung. Dalam baku tembak itu, 2 orang terduga teroris tewas. Dilansir Detik Sumut, Kamis 13 April 2023, peristiwa itu terjadi di 2 TKP berbeda pada Rabu 12 April 2023 pukul 19.30 WIB. Baku tembak ini terjadi di kawasan hutan register yang berada di Kabupaten Pringsewu dan Kampung Sendang Baru, Kabupaten Lampung Tengah. Belum diketahui identitas 2 anggota terduga teroris yang tewas dalam baku tembak tersebut. Dikabarkan bahwa saat ini, jenazah keduanya telah berada di RS Bhayangkara Polda Lampung. Dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Kabag Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Winsi Regar membenarkan hal itu. Benar, anggota Densus 88 sedang menangani kasus ini dengan intensif. Segera kami update ya, kata Aswinsi Regar kepada Detik Sumut, Rabu 12 April 2023 malam. Saat ini, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri masih memburu beberapa orang lainnya yang terlibat dalam peristiwa baku tembak tersebut. Baca selengkapnya di sini. Real Madrid akan pantau Rece James dalam laga lawan Chelsea di Liga Champions. Tempo, CEO, Jakarta. Ada banyak nama yang dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir dan masih banyak lagi yang akan datang dalam beberapa bulan mendatang. Gagasan direktur klub Liga Spanyol itu adalah merekrut hanya beberapa pemain dan memperkuat skuad dengan lulusan akademi mereka. Seperti dilaporkan Marca pada Rabu, 12 April 2023, bek kanan Chelsea Rece James adalah salah satu pemain yang menarik perhatian Madrid. Pemain internasional Inggris itu masuk dalam radar Los Blancos bersama dengan bek kiri Bayern Munchen Alphonso Davies. Baca juga Liga Inggris. Arsenal sangat kecewa jadwal laga melawan Chelsea dimundurkan. Penggemar Madrid percaya bahwa tim harus memperkuat kedua posisi bek sayap dan ini adalah sesuatu yang sedang dievaluasi oleh direktur klub. Namun, sejauh ini, belum ada keputusan yang dibuat oleh Madrid. Madrid yakin James bisa menjadi opsi di masa depan meski baru saja memperbarui kontraknya dengan The Blues. Adapun Davies, kontraknya saat ini berjalan hingga 2025. Yang berarti masa depannya juga bergantung pada Bayern Munchen, tim yang sangat sulit untuk diajak negosiasi. James akan berada di Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari, 13 April 2023, sesuatu yang juga terjadi pada musim lalu di babak yang sama di Liga Champions. Baca juga profil Federico Valverde, pemain Real Madrid yang terseret kasus pemukulan. Dia adalah bek sayap yang membantu tim di kedua ujungnya, tetapi banderol 70 juta euro, atau sekitar Rp 1,14 triliun, bisa mencegah Real Madrid untuk bergerak. Namun Chelsea perlu menyeimbangkan pembukuan mereka dan ini mungkin memaksa mereka menjual beberapa pemain di musim panas nanti. Real Madrid tidak terburu-buru, karena mereka percaya Dani Carvajal dan Lucas Vazquez adalah pemain yang solid dan mereka tahu bahwa pemain muda seperti Vinicius Tobias, Alex Gimenez, David Gimenez, dan Fortea, semuanya akan datang. Alvaro Odriozola dianggap sebagai bek kanan pilihan ketiga mereka, tetapi mereka bersedia mendengarkan tawaran jika dia ingin meninggalkan Madrid untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di tempat lain. Marca pilihan editor hadapi Sevilla di perempat final Liga Eropa. Manchester United tak diperkuat. Marcus Rashford ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport. Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu. Dinsos Tangsel ditangkap karena proyek fiktif bansos Rp 1 miliar. Tempo, CEO, Tangerang.
Polres Metro Tangerang Kota menangkap Po Marliana, 41 tahun, seorang aparatur sipil negara ASN Dinas Sosial Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pom ditangkap karena penipuan proyek fiktif bantuan sosial Bansos. Kapolres Metro Tangerang Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho menyatakan tersangka menawarkan proyek fiktif Bansos senilai Rp1 miliar dengan tempat terjadinya perkara di Kota Tangerang. Baca juga saran pengamat, agar terhindar dari penipuan kris tersangka kami tahan dan dititipkan di lembaga pemasyarakatan, kata Zain pada Rabu, 12 April 2023. Barang bukti yang disita dari tangan tersangka penipuan itu adalah surat perintah kerja SPK fiktif, 14 hari jalan IMA Penaling Lapas Tangerang. Baca juga realisasi THR ASN dan pensiunan 2023. Berapa yang sudah dibayar Kemenkeu? Kepala Lapas Kelas-1 Tangerang Yekti Aprianti membenarkan ada penitipan tahanan baru kasus proyek fiktif Bansos dari Polres Metro Tangerang. Baru saja masuk sedang proses registrasi. Nanti selama 14 hari ke depan ditempatkan di ruang masa pengenalan lingkungan Mapenaling, kata Yekti. Tersangka Omar Liana selama 14 hari ke depan tidak diperbolehkan menerima kunjungan keluarga kecuali bertemu penasihat hukumnya saja. Belum dibolehkan kegiatan kecuali keluar blok Mapenaling untuk dijemur pagi hari biar sehat, kata Yekti. Di blok Mapenaling Lapas Kelas-1 Tangerang, ASN Dinas Sosial Pemkot Tangsel itu akan berbaur dengan 7 tahanan baru lainnya. Aye Ucip, pilihan editor Heru Budi, Bima Arya. Gibran larang ASN mudik lebaran pakai mobil dinas. 6 orang tewas dalam penembakan massal di Afrika Selatan. Penembakan massal terjadi di Ocean View, ke Peninsula Afrika Selatan. Penembakan diduga dilakukan geng kriminal. 6 orang tewas dalam peristiwa ini. Dilansir AFP, Rabu 12 April 2023, pihak berwenang mengatakan, sebuah kendaraan berhenti di depan rumah warga sebelum penembakan terjadi, lalu penumpang kendaraan tersebut turun. Sebuah kendaraan berhenti di depan sebuah rumah. Penumpang kendaraan masuk ke dalam rumah dan mulai menembaki orang-orang di dalamnya, kata juru bicara polisi, Novela Potelwa, dalam sebuah pernyataan. 5 orang tewas di tempat kejadian, sementara 1 orang tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Polisi setempat belum menangkap pelaku. Penembakan massal ini bukan kejadian pertama terjadi di Afrika Selatan. Terkait kerap terjadinya penembakan massal, partai oposisi terkemuka Afrika Selatannya itu Aliansi Demokratik dia mengatakan, pembunuhan terbaru adalah dakwaan yang mencengangkan atas keadaan memerangi kejahatan di negara itu. Telah dipastikan bahwa pemadaman listrik yang sedang berlangsung di daerah tersebut telah menonaktifkan kamera CCTV pada saat kejadian, sehingga sangat menghambat penyelidikan dan tindak lanjut polisi atas kejadian tersebut, kata juru bicara DEA, Gillian Bosman, dalam sebuah pernyataan. Bosman menuturkan kantor polisi Ocean View hanya memiliki 61 unit polisi berseragam dan 12 detektif, padahal harus melayani hampir 50 warga. Apa itu gerhana matahari hibrida? Tempo, CEO, Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengumumkan fenomena alam gerhana matahari hibrida akan terjadi pada 20 April 2023. Lantas, apa itu gerhana matahari hibrida? Mengutip situs BMKG, gerhana matahari hibrida terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi sejejar pada garis yang sama. Hal tersebut menciptakan penampakan piringan bulan yang lebih kecil apabila dilihat dari bumi. Baca juga top 3 tekno berita hari ini. Siklon tropis Ilsa, siswi MANIC Serpong saat mencapai puncaknya. Gerhana matahari hibrida dapat disaksikan di tempat-tempat tertentu. Gerhana ini terdiri dari 2 tipe, yakni gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin tampak seperti cincin, yakni gelap di bagian tengah dan terang di bagian pinggir. Sementara gerhana matahari total, matahari tampak seakan-akan ditutupi oleh bulan.
Terdapat 3 macam bayangan bulan yang terbentuk saat gerhana matahari hibrida, yaitu antumbra, penumbra, dan umbra. Di wilayah yang terlewati antumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari cincin. Baca juga apakah ada atmosfer di bulan seperti di bumi. Sini penjelasannya. Adapun di wilayah yang terkena penumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari sebagian, dan di daerah yang terlewati umbra, teramati berupa gerhana matahari total. Berikut wilayah-wilayah yang terlewati jalur gerhana matahari hibrida pada 20 April 2023 mendatang. 1. Samudera Hindia, sebagian kecil wilayah Australia, sebagian wilayah Indonesia, dan Samudera Pasifik. Wilayah ini terlewati jalur gerhana matahari total. 2. Samudera Hindia dan Samudera Pasifik akan terlewati jalur gerhana matahari hibrida cincin. Fenomena gerhana matahari hibrida jarang terjadi dan hanya dapat dilihat di beberapa daerah di bumi. Kondisi terjadinya gerhana matahari hibrida tergantung pada ukuran, jarak, posisi bulan dan matahari saat gerhana terjadi. Pilihan editor gerhana matahari hibrida, BRIN saat tepat kolaborasi riset lintas disiplin. Polisi RW bakal diterapkan se-Indonesia. Polsek Tambor Aja di pilot project. Program polisi RW yang digagas Polda Metro Jaya rencananya bakal diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Polsek Tambor Aja Jakarta Barat akan menjadi pilot project program tersebut. Direktur Binmas Polda Metro, Kombes Batya Wijaya, mengatakan, Baharkam Polri tengah melaksanakan studi banding tentang pelaksanaan polisi RW di wilayah Polda Metro Jaya. Sebanyak 34 Direktur Binmas Polda se-Indonesia hadir langsung mengunjungi Polsek Tambora pada Rabu 11 atau 4 hari ini. Sebagai percontohan, jajaran Polda Metro beserta Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama pun menjelaskan program tersebut. Betul, saat ini program polisi RW yang dilaksanakan Polda Metro Jaya menjadi percontohan seluruh Polda se-Indonesia. Kami dikunjungi pejabat dari Kor Binmas Baharkam Polri dan seluruh Direktur Binmas Polda se-Indonesia datang mengunjungi Polsek Tambora, Jakbar untuk melihat langsung pelaksanaan program ini di lapangan, kata Batya dalam keterangannya, Rabu 12 April 2023. Batya menyebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut akan melanjutkan program yang digagas oleh Kapolda sebelumnya Komjen Fadil Imran. Nantinya akan dilakukan penguatan terkait program tersebut. Kapolda Metro Jaya yang baru dalam arahan kepada kami juga meminta untuk dilaksanakan penguatan pada program polisi RW ini sebagai tindak lanjut atas perintah Kapolri. Pak Kapolda Metro sudah memberikan perintah saat Komander Wis beliau di awal menjabat, tujarnya. Dia menyebut program polisi RW penting dilakukan untuk meningkatkan intensitas komunikasi serta membangun interaksi positif antara polisi dan masyarakat. Termasuk nantinya anggota akan mendengarkan keresahan masyarakat serta mencari penyelesaiannya. Polisi RW itu seperti Eloliai Sono Feature saja. Jika dia tidak mampu mengatasi masalah yang ada sendiri, maka dia wajib meneruskan permasalahan yang dilaporkan warga ke Polsek atau Polres untuk diselesaikan segera oleh Polsek atau Polres, ujarnya. Jelang pemilu 2024, STIK gelar seminar strategi penanganan politik identitas. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK Lemdiklat Polri Angkatan ke-80 Widi Apatri Atama telah menggelar seminar internasional bertemakan strategi penanganan praktik politik identitas di era post-truth pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini termasuk preventif untuk mencegah terjadinya praktik politik identitas. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri. Kegiatan seminar internasional ini juga dihadiri oleh Kepala STIK Lemdiklat Polri Irjen Niko Afinta serta pemateri yaitu Burhanuddin Muhtadi dan Dr. Stepian Riani.
Pelaksanaan seminar internasional tersebut diikuti oleh kalangan generasi milenial dari kelompok mahasiswa STIK maupun mahasiswa dari kampus lainnya, dengan harapan terwujudnya pemahaman bagi para peserta seminar sekolah mengenai dampak negatif dari politik identitas di era post-truth, sehingga dapat mendukung kelancaran pemilu serentak tahun 2024. Nico Afinta mengatakan bahwa seminar internasional ini merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai tindakan preemptif dan preventif guna mencegah terjadinya praktik politik identitas. Kita telah melaksanakan seminar sekolah internasional yang dilaksanakan oleh mahasiswa Angkatan 80. Dalam kegiatan tersebut, juga terdapat 4 pemateri yang sangat kredibel, kemudian juga dalam prosesnya diisi oleh pembicara dari luar negeri juga dengan harapan setelah mengetahui dan memahami bagaimana strategi penanganan isu-isu terkait dengan politik identitas di era post-truth ini, adik-adik mahasiswa ini setelah lulus nanti tahu bagaimana membentuk satuan tugasnya, bagaimana melaksanakan pencegahan, edukasinya, sekaligus penegakan hukum, kata Nico Afinta dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 April 2023. Seminar yang digelar merupakan elemen penting baik dalam pemerintah maupun masyarakat karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang terkait dengan politik identitas dalam era post-truth. Dengan begitu, diharapkan terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkaitan langsung dengan terjaganya iklim dari aspek masyarakat. Angkutan mudik kurang, Dishub DKI imbau BUMD sumbang bus sebagai CSR. Jakarta, Kompas.com. Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta meminta pihak BUMD DKI Jakarta agar menyumbangkan bantuan dalam bentuk bus untuk program mudik Lebaran 2023. Kami menghimbau BUMD untuk menyumbangkan CSR Corporate Social Responsibility berupa bus tambahan, ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 12 April 2023. Ia mengakui bahwa bus yang dibutuhkan untuk program mudik Lebaran 2023 kurang, sebab jumlah warga yang mendaftar untuk program mudik Lebaran 2023 melebihi kuota yang disediakan. Kata Syafrin, Dishub DKI Jakarta masih membutuhkan 17 bus tambahan untuk mengangkut kelebihan warga yang mendaftar program mudik tersebut. Kami upayakan menambah bus karena kelebihan pendaftar itu 40 orang. Itu sedang kami upayakan. Total kebutuhan bus tambahan itu 17 armada, urai Syafrin. Untuk diketahui, BUMD DKI Jakarta yakni Bank DKI disebut hendak menyumbangkan 5 bus untuk program mudik Lebaran 2023. Selain Bank DKI, Basnas DKI juga disebut hendak menyumbangkan 7 bus untuk program yang sama. Untuk diketahui, Dishub DKI Jakarta mengadakan program mudik gratis 2023 dari ibu kota akan berangkat menuju 19 kota atau kabupaten di 9 provinsi. Dishub DKI menyediakan 482 bus untuk pemudik dan 23 truk untuk mengangkut motor para pemudik. Total Rp2, 8M disita KPK di kasus korupsi proyek jalur kereta api. KPK menetapkan 10 orang tersangka di kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. KPK juga menyita berbagai barang bukti dari uang hingga dolar dengan total Rp2, 823 miliar. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp2, 27 miliar dan 20 US dolar, kartu debit senilai Rp 346 juta, serta saldo rekening bank Rp 150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2, 823 miliar, kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 14 April 2023.
Berikut data 10 tersangka baik pemberi dan penerima di kasus tersebut. Tersangka pemberi 1. Deyen selaku Direktur PT IPA 2, MUH selaku Direktur PT 3, YW selaku Direktur PTK Manajemen Properti sampai dengan Februari 20.234, PAR selaku VPPTK Manajemen Properti. Tersangka penerima 1. Haeno selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian 2, DN selaku PPKBTP Jabakteng 3, PTU selaku Kepala BTP Jabakteng 4, AFF selaku PPK Kasulsel 5, FAD selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian 6, SYN selaku PPK BTP Jabakbar. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Balai Perkeretaapian Jika Jawa Tengah. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan dilakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 12 April 2023. Ali mengatakan, mereka yang diamankan dalam OTT ini adalah para pejabat pembuat komitmen PPK dan pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada dari pihak swasta. Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya Ditka Kemenhub, katanya. Total Rp2, 8M disita KPK di kasus korupsi proyek jalur kereta api Kemenhub. KPK menetapkan 10 orang tersangka di kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. KPK juga menyita berbagai barang bukti dari uang hingga dolar dengan total Rp2, 823 miliar. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp2, 27 miliar dan 20 US dolar, kartu debit senilai Rp 346 juta, serta saldo rekening bank Rp 150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2, 823 miliar. Kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 14 April 2023. Berikut data 10 tersangka baik pemberi dan penerima di kasus tersebut. Tersangka pemberi 1. Deyen selaku Direktur PT IPA 2, MUH selaku Direktur PT 3, YW selaku Direktur PTK Manajemen Properti sampai dengan Februari 20.234, PAR selaku VPPTK Manajemen Properti. Tersangka penerima 1. Haeno selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian 2, DN selaku PPKBTP Jabakteng 3, PTU selaku Kepala BTP Jabakteng 4, AFF selaku PPK Kasulsel 5, FAD selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian 6, SYN selaku PPK BTP Jabakbar. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Balai Perkeretaapian Jika Jawa Tengah. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan dilakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 12 April 2023. Ali mengatakan, mereka yang diamankan dalam OTT ini adalah para pejabat pembuat komitmen PPK dan pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada dari pihak swasta. Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya Ditka Kemenhub, katanya. Wanita WNI Italia dideportasi dari Bali usai dipenjara 2 tahun atas kasus narkotika. Badung, Kompas.com, seorang wanita warga negara Italia berinisial S 48 dideportasi usai menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan di Lapas Perempuan Kelasia Kerobokan, Badung, Bali, atas kasus kepemilikan narkotika jenis sabu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan Wil Kemenkumham Bali Anggiatnap itu Pulu mengatakan,
AS dideportasi karena melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pasal tersebut berbunyi pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Anggiat menuturkan, turis asing yang mengantongi visa kunjungan ini masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali, pada Februari 2020. Dia berencana mengisi waktu liburnya dengan mengelilingi wilayah Indonesia. Niatnya itu terpaksa batal setelah muncul pandemi COVID-19. Dia lalu mengajukan visa onsore atau izin tinggal yang berlaku hingga tanggal 19 Februari 2021. Dalam kondisi itu, AS malah ditangkap polisi atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 1 gram di sebuah villa di Seminyak, Kutet, Badung, Bali. Atas perbuatannya tersebut, AS divonis pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan karena melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf A UNO 35 tahun 2009 tentang narkotika, kata Anggiat dalam keterangan tertulis pada Rabu 12 April 2023. Ia mengatakan, AS bebas dari lapas perempuan Kelasia Kerobokan pada 12 Maret 2023 berdasarkan surat lepas U20 PS 3 PK 5 12350. Dia kemudian diserahkan ke kantor imigrasi Kelasi TPI Denpasar dan didetensi penahanan di rumah detensi imigrasi Rudenim Denpasar sembari menunggu proses pendeportasian. Hingga akhirnya, perempuan kelahiran Napoli, Italia, ini dideportasi ke negara asalnya pada 11 April 2023 pukul 19:10 WITA. Dia berangkat melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dengan tujuan akhir Bandara Udara Internasional Leonardo da Vinci Fiumicino, Roma, Italia. Setelah kami melaporkan pendeportasian, keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya, kata dia. Rudolf Tobing akui cekik Ica karena panik saya memeras, tapi tidak merencanakan pembunuhan. Jakarta, Kompas.com. Pembunuh Ade Yuniari Zabani alias Ica, Rudolf Tobing, mengaku mencekik korbannya hingga tewas karena panik saat melakukan aksi pemerasan. Saya bersalah dan saya mau bertanggung jawab, tapi saya tidak pernah sedetik pun merencanakan pembunuhan Ica, kata Rudolf saat diwawancarai Kompas.com, Rabu 12 April 2023. Rudolf kemudian menjelaskan kata yang tepat untuk mendeskripsikan alasannya mencekik Ica adalah karena panik. Awalnya saya tanya sama dia, Ica, lo kalau gua lepasin, lo akan laporin atau enggak, ucap dia. Namun, saat menjalankan pemeriksaan dengan penyidik, Rudolf merasa mendapat tekanan ketika dibawa ke satu ruangan dan direkam dengan video. Saya akhirnya bilang ke penyidik bahwa saya bilang ke Ica, lo akan laporin gue ke polisi, atau lo akan let it go biarkan, ujar Rudolf. Pernyataan itulah yang akhirnya tertulis dalam berita acara pemeriksaan BAP. Sambung dia, alasan pemerasan untuk diketahui. Sebelum pembunuhan terjadi, Rudolf memaksa korban untuk mentransfer uang dari rekeningnya sebesar Rp19, 5 juta. Selain itu, dia juga meminta korban menghubungi keluarganya agar mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Rudolf. AKBP Dodi bakal bacakan duplik kasus peredaran sabu TED di Minahasap ada 26 April 2023, Jakarta, Kompas.com. Ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dijadwalkan untuk menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum JPU pada 26 April 2023 mendatang.
Dodi merupakan terdakwa kasus peredaran sabu yang dikendalikan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Hakim Ketua John Sarman Saragih menyatakan, duplik disampaikan setelah Dodi mendengar replik dari JPU yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat, Rabu 12 April 2023. Karena penasihat hukum mengajukan dupliknya, maka kesempatan itu kami berikan, ujar John dalam persidangan. Mendengar hal itu, tim penasihat hukum Dodi mengajukan agar pembacaan duplik dimajukan di tanggal 18 April 2023. Namun, permintaan tersebut ditolak Hakim John lantaran adanya cuti Lebaran 2023 dan perkara lainnya. Untuk menyelesaikan perkara yang satu lagi kan begitu, jadi tanggal 26 April 2023. Kita rencanakan putusannya, kalau enggak tanggal 4 Mei 2023, tanggal 8 Mei 2023, pepar John. Setelah penasihat hukum dan JPU bersepakat, John menyampaikan bahwa persidangan akan digelar kembali setelah Hari Raya Idul Fitri 2023. Sidang berikutnya untuk duplik dari terdakwa atau penasihat hukumnya, hari Rabu 26 April 2023 pukul 9. WIB. Agendanya duplik atau tanggapan dari penasehat hukum atas replik yang diajukan oleh penuntut umum. Jelas John, dalam persidangan pembacaan replik, JPU menolak semua nota pembelaan atau pledoi Dodi. JPU menyebutkan, Dodi terbukti bekerja sama dengan Teddy Minahasa untuk menilap barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi. Terdakwa berperan sebagai orang yang bersedia bekerja sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu, dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang, beber jaksa. KPK tetapkan 10 tersangka kasus korupsi proyek jalur kereta api. KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan OTT dugaan suap di pembangunan jalur kereta api. 10 orang itu ini ditahan KPK. Pantauan Detikcom di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 13 April 2023. Para tersangka itu tampak turun dari ruang pemeriksaan penyidik KPK pada pukul 1:28 WIB. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Para tersangka tampak digiring sejumlah petugas KPK menuju ruang konferensi pers. Mereka juga diborgol. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Balai Perkereta Api Anjka, Jawa Tengah. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan dilakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. Ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 12 April 2023. Ali mengatakan, mereka yang diamankan dalam OTT ini adalah para pejabat pembuat komitmen PPK dan pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada dari pihak swasta. Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya Ditka Kemenhub. Katanya miliaran rupiah disita dalam OTT ini. Penyidik juga mengamankan uang. Jumlah uang yang diamankan miliaran rupiah. Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti, sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Katanya uang itu ada yang berbentuk mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat. Pejabat yang kena OTT adalah Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Kelasi Jawa Tengah, Putus Umar Jaya. Dia awalnya diperiksa di markas Polrestabes Semarang. Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Kelasi Wilayah Jawa Bagian Tengah BTP Jabatan, Putus Umar Jaya, kata sumber Detikcom, Selasa 11 atau 4. Tak hanya Putus Umar Jaya seorang yang kena OTT, sejumlah orang lain juga kena OTT kemarin. Para pihak yang terjaring OTT saat ini tengah diperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status mereka. Ada beberapa yang ditangkap,
di antaranya pejabat Balai Kajateng, pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek pekerjaan perkereta-apian dan pihak swasta, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 11 atau 4. Plastik Pai gandeng Fundbis hadirkan mesin tukar botol plastik. Tempo, CEO, Jakarta. Plastik menjadi salah satu masalah di Indonesia. Data menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Walaupun demikian, Indonesia masih melakukan impor sampah plastik. Data menyebutkan Indonesia menjadi salah satu importir sampah plastik terbesar di dunia. Pada 2020, impor bersih sampah plastik Indonesia mencapai 138.000 ton. Impor sampah plastik itu disebabkan sulitnya mengumpulkan sampah plastik dari masyarakat. Sebenarnya saat ini telah tersedia mesin tukar botol plastik mesin RVM yang diciptakan oleh Plastic Pai. Mesin RVM karya anak bangsa ini memberikan hadiah poin bagi siapapun yang mengumpulkan botol plastik ke dalam mesin. Poin ini nantinya dapat ditukarkan menjadi saldo wallet, pulsa, saldo bank. Baca juga perjuangan mencapai konsensus plastik global. Sayangnya, hanya 50 mesin RVM yang telah beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Bandung, dan Bali. Sementara, permintaan masyarakat akan mesin RVM sangat tinggi. Harapannya RVM bisa hadir di kota-kota lain yang belum terjangkau. Untuk mempercepat pengadaan mesin RVM, Plastic Pai bekerja sama dengan Fundbis dalam pengadaan mesin RVM. Pengadaan mesin RVM selama ini terbatas pada pendanaan mandiri oleh Plastic Pai. Sehingga dengan menggandeng Fundbis, kita akan merilis proyek NFT Plastobot untuk menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan 30 mesin RVM yang akan dioperasikan oleh Plastic Pai, kata CEO founder Fundbis Raphael Persiano dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada awal April 2023. Raphael mengatakan kerjasama ini tidak hanya bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Setiap pemilik NFT Plastobot berhak mendapatkan keuntungan dari pensponsoran atau iklan yang diletakkan pada mesin. Dengan portofolio sponsor yang kuat, saya yakin bahwa Plastic Pai sangat mampu untuk membagikan keuntungannya, sekitar 11,8 hingga 16,2% tiap tahunnya selama 4-5 tahun, kata Raphael. Baca juga CFD di bulan Ramadan, sampah plastik berkurang di Jalan Sudirman Tamrin melalui website Fundbis. Masyarakat dapat melakukan pre-order Plastobot NFT. Program pre-order ini terbatas hanya untuk 4.000 NFT dari total 10 NFT yang akan dirilis. Pilihan editor perjuangan mencapai konsensus plastik global selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram Tempo.co update. Klik untuk bergabung. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu. Diduga sebar propaganda anti pemerintah, jurnalis Vietnam divonis 6 tahun bui. Nguyen Lan Thang, seorang jurnalis terkemuka Vietnam dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Dia diduga menyebarkan propaganda anti pemerintah karena mendokumentasikan protes dan pelanggaran hak asasi manusia. Dilansir AFP, Rabu 10 April 2023, Nguyen Lan Thang yang juga seorang aktivis dan penulis lepas yang terkenal di Vietnam dihukum karena kritiknya terhadap pemerintah. Dia diduga menyebarkan propaganda anti negara, berdasarkan keterangan sidang tertutup di Hanoi. Pengacaranya, Nguyen Haluan, mengatakan kepada AFP bahwa kliennya itu juga telah dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun. Vietnam memiliki pengekangan ketat terhadap kebebasan berekspresi dan pemerintah bergerak cepat untuk membasmi perbedaan pendapat dan menahan kritik. Hang, 47, ditangkap di rumahnya di Hanoi pada Juli tahun lalu, dan sejak itu ditolak kunjungan rutin keluarga. Menurut kerabatnya, istrinya, Le Bich Phuong, menulis di Facebook bahwa dia terkejut dengan hukuman tersebut. Saya mengharapkan kebebasannya karena apa yang suami saya lakukan itu positif, itu perbuatan baik, katanya. Terlahir dari keluarga terkenal, Hang melaporkan berbagai masalah,
membela hak asasi manusia dan kebebasan beragama, dan mendukung para pembuat petisi hak atas tanah. Dia melakukan perjalanan ke lokasi penyitaan tanah secara paksa untuk memfilmkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pihak berwenang, dan juga berpartisipasi dalam banyak protes pro-lingkungan. Menurut Human Rights Watch, Hang menulis lebih dari 130 entry blog, kata kelompok hak asasi itu, mengutip dia yang mengatakan bahwa dia ingin membantu mengungkap dan mendemitologiskan hal-hal untuk orang biasa, sehingga mereka berani berdiri dan menuntut hak mereka. Dalam surat terbuka kepada hakim dalam kasus tersebut, orang tua Hang menulis bahwa putra mereka adalah seorang patriot. Kami percaya, berbicara menentang ketidakcukupan dan ketidakadilan, dan membela orang-orang yang rentan bukanlah kejahatan terhadap pemerintah, tulis mereka. Sebelum putusan, Wakil Direktur Region Amnesty International untuk kampanye Ming Yuhah menyerukan agar dakwaan dibatalkan. Persidangan Nguyen Lan Hang menunjukkan bahwa pihak berwenang Vietnam membungkam mereka yang memproduksi konten yang dianggap tidak menguntungkan karena mereka berusaha untuk memastikan tunduk pada negara. Kurangnya akses yang memadai ke pengacara dan kunjungan keluarga merupakan noda lebih lanjut pada persidangan yang sangat cacat dan tidak adil. Hukuman itu dijatuhkan lebih dari setahun setelah Pham Doan Trang, seorang jurnalis pembangkang terkenal, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara di negara otoriter itu. Baru-baru ini, pada bulan Maret, aktivis Truong Van Dung dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, juga karena menyebarkan propaganda anti-negara. Gempa M3,9 terjadi di Bolaang Mongondo Selatan. Gempa berkekuatan magnitudo M3,9 terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara Sulut. Gempa berkedalaman 10 km. BMKG melaporkan gempa itu terjadi pada Rabu 12 April 2023 pukul 23.58 WIB. Titik koordinat terjadi 0,31 Lintang Selatan dan 124,52 bujur timur. Titik gempa berada di jarak 96 km arah tenggara Bolaang Mongondo Selatan. Gempa memiliki kedalaman 10 km. BMKG menyampaikan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Fortuner pelat dinas Kemenhan kejar-kejaran dengan BMW di Jaksel disopiri anak pejabat kementerian. Tempo, CEO, Jakarta. Kecelakaan yang melibatkan mobil Fortuner kembali viral di media sosial. Kali ini, mobil Fortuner terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil BMW. Peristiwa dua mobil kejar-kejaran itu terekam, dan videonya viral di media sosial antara lain di akun @merekamjakarta dan @infojaksel.id. Menariknya, mobil Toyota Fortuner itu memakai plat dinas Kementerian Pertahanan. Baca juga khas rugi Rp29,8 miliar karena kecelakaan Mixcumacer musim lalu. Narasi dalam video menjelaskan kecelakaan melibatkan mobil jenis BMW dan Toyota Fortuner di flyover Jalan TB Simatupang, tepatnya dekat Menara 165, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mobil itu juga menabrak pengendara lainnya seperti pengendara ojek online pada Selasa, 11 April 2023 pukul 1.00 WIB. Lagi kejar-kejaran pak, yang sedan ngebut mulu, yang jenderal kesel kali. Kejar-kejaran, suara orang dalam video di @infojaksel.id. Selain itu, beberapa netizen mengomentari kalau Fortuner itu berplat dinas Kementerian Pertahanan. Baca juga polisi tahan sopir tangki yang tewaskan 3 orang dalam kecelakaan lalu lintas di Tangerang. Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnilas Harsimanjuntak, membenarkan bahwa mobil tersebut adalah milik salah satu pejabat di Kementerian Pertahanan. Dikendarai anak yang bersangkutan salah satu pejabat di Kemenhan dan prosesnya sudah berdamai. Dan orang tua bersedia menanggung semua biaya RS serta kerusakan yang dialami korban-korban.
kata Dhanil Azhar saat dihubungi Rabu, 12 April 2012. Dhanil tidak mengetahui duduk perkara dan kronologi kejar-kejaran mobil Kemenhan dan mobil BMW tersebut. Saya tidak tahu duduk perkaranya. Mereka sudah berdamai dan pelat dicabut Kemenhan, ucapnya. Pihak Kementerian Pertahanan sudah menertibkan dan menarik pelat dinas yang dipakai mobil Fortuner yang terlibat dalam kecelakaan itu. Sesuai perintah Menteri Pertahanan, semua pelat-pelat dinas Kemhan harus ditertibkan, tidak boleh digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dan kami mohon bantuan masyarakat tidak takut melaporkan apabila ada pihak tertentu yang tidak berhak menggunakan pelat Kemhan namun menggunakannya, katanya. Pilihan editor kasus pengemudi Pajero mabuk dan tabrak dua mobil di Depok diselesaikan secara damai. Paul Pogba bisa memperkuat Juventus melawan Sporting Lisbon di Liga Eropa. Tempo, CEO, Jakarta. Gelandang Juventus, Paul Pogba, akan tersedia untuk leg pertama perempat final Liga Eropa di kandang melawan tim Portugal Sporting Lisbon pada Jumat dini hari, 14 April 2023. Manajer Juventus Massimiliano Allegri mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa Pogba telah pulih dari cedera. Pemain Prancis itu bergabung kembali dengan Juve pada Juli lalu, setelah kepergiannya dari Manchester United. Dia telah berjuang dengan banyak cedera musim ini, yang terakhir adalah cedera paha pada pertengahan Maret lalu. Baca juga hadapi Sevilla di perempat final Liga Eropa. Manchester United tak diperkuat Marcus Rashford. Pogba bermain kurang dari 40 menit musim ini, masuk sebagai pemain pengganti melawan Torino dan AS Roma di Liga Italia Serie A awal tahun ini. Paul telah dipanggil, kita lihat besok. Penting bagi dia untuk menyelesaikan beberapa sesi latihan dengan tim tanpa henti. Penting untuk menampilkan performa terbaiknya di bagian akhir musim, kata Allegri, menambahkan bahwa Pogba masih harus menempuh jalan panjang sebelum pulih sepenuhnya. Allegri juga mengatakan dia berbicara dengan gelandang Leandro Paredes menyusul pertengkaran sengit pada sesi latihan terbuka pada Senin. Pemain internasional Argentina itu tidak senang dengan kurangnya waktu bermainnya. Baca juga prediksi Manchester United vs Sevilla di perempat final Liga Eropa. Jadwal, berita terkini, 2. Formasi ada obrolan dengan Leandro, kami menginginkannya dengan segala cara dan saya memahami rasa frustrasinya. Itu bagian dari permainan. Yang paling penting adalah semua orang berfokus pada 60 hari terakhir musim ini, kata Allegri. Saya mendasarkan keputusan saya pada kebaikan tim. Saya percaya mereka yang tersedia. Saya senang dia memberikan reaksi ini, itu berarti dia ingin melakukannya dengan baik dalam 2 bulan terakhir. Ketika ditanya tentang peluang timnya, pelatih asal Italia itu menekankan pentingnya merebut Liga Eropa dengan kemenangan 1-1. Menang selalu luar biasa, tidak normal. Liga Eropa adalah kompetisi yang sulit, dan bermain di final akan menjadi sukses besar. Tetapi 4 pertandingan tersisa, dan kami harus memulai dengan yang pertama besok. Reuters. Pilihan editor pelatih Al Nassr Rudi Garcia dikabarkan terancam dipecat. Diberi kesempatan hanya 1 pertandingan, ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi bola dan sport. Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu. 2 teroris tewas dalam baku tembak dengan Densus 88 di Lampung. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri terlibat baku tembak dengan kelompok terduga teroris di Lampung. Dalam baku tembak itu, 2 orang terduga teroris tewas. Dilansir Detik Sumut, Kamis 13 April 2023. Peristiwa itu terjadi di 2 TKP berbeda pada Rabu 12 April 2023 pukul 19.30 WIB. Baku tembak ini terjadi di kawasan hutan register yang berada di Kabupaten Pringsewu dan Kampung Sendang Baru, Kabupaten Lampung Tengah. Belum diketahui identitas 2 anggota terduga teroris yang tewas dalam baku tembak tersebut. Dikabarkan bahwa saat ini jenazah keduanya telah berada di RS Bhayangkara Polda Lampung.
dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut. Kabag Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Wincy Regar membenarkan hal itu. Benar, anggota Densus 88 sedang menangani kasus ini dengan intensif. Segera kami update ya, kata Wincy Regar kepada Detik Sumut, Rabu 12 April 2023 malam. Saat ini, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri masih memburu beberapa orang lainnya yang terlibat dalam peristiwa baku tembak tersebut. Baca selengkapnya di sini. Real Madrid akan pantau Rece James dalam laga lawan Chelsea di Liga Champions. Tempo, CEO, Jakarta. Ada banyak nama yang dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir dan masih banyak lagi yang akan datang dalam beberapa bulan mendatang. Gagasan direktur klub Liga Spanyol itu adalah merekrut hanya beberapa pemain dan memperkuat skuad dengan lulusan akademi mereka. Seperti dilaporkan Marca pada Rabu, 12 April 2023, bek kanan Chelsea Rece James adalah salah satu pemain yang menarik perhatian Madrid. Pemain internasional Inggris itu masuk dalam radar Los Blancos bersama dengan bek kiri Bayern Munchen Alphonso Davies. Baca juga Liga Inggris. Arsenal sangat kecewa jadwal laga melawan Chelsea dimundurkan. Penggemar Madrid percaya bahwa tim harus memperkuat kedua posisi bek sayap dan ini adalah sesuatu yang sedang dievaluasi oleh direktur klub. Namun, sejauh ini, belum ada keputusan yang dibuat oleh Madrid. Madrid yakin James bisa menjadi opsi di masa depan meski baru saja memperbarui kontraknya dengan The Blues. Adapun Davies, kontraknya saat ini berjalan hingga 2025, yang berarti masa depannya juga bergantung pada Bayern Munchen, tim yang sangat sulit untuk diajak negosiasi. James akan berada di Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari, 13 April 2023, sesuatu yang juga terjadi pada musim lalu di babak yang sama di Liga Champions. Baca juga profil Federico Valverde, pemain Real Madrid yang terseret kasus pemukulan. Dia adalah bek sayap yang membantu tim di kedua ujungnya, tetapi banderol 70 juta euro, atau sekitar Rp 1,14 triliun, bisa mencegah Real Madrid untuk bergerak. Namun Chelsea perlu menyeimbangkan pembukuan mereka dan ini mungkin memaksa mereka menjual beberapa pemain di musim panas nanti. Real Madrid tidak terburu-buru, karena mereka percaya Dani Carvajal dan Lucas Vazquez adalah pemain yang solid dan mereka tahu bahwa pemain muda seperti Vinicius Tobias, Alex Gimenez, David Gimenez, dan Fortea, semuanya akan datang. Alvaro Odriozola dianggap sebagai bek kanan pilihan ketiga mereka, tetapi mereka bersedia mendengarkan tawaran jika dia ingin meninggalkan Madrid untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di tempat lain. Marca pilihan editor hadapi Sevilla di perempat final Liga Eropa. Manchester United tak diperkuat. Marcus Rashford ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport. Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu. Hesen Dinsos Tangsel ditangkap karena proyek fiktif Bansos Rp 1 miliar. Tempo, CEO, Tangerang. Polres Metro Tangerang Kota menangkap Po Marliana, 41 tahun, seorang aparatur sipil negara ASN Dinas Sosial Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pom ditangkap karena penipuan proyek fiktif bantuan sosial Bansos. Kapolres Metro Tangerang Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho menyatakan tersangka menawarkan proyek fiktif Bansos senilai Rp 1 miliar dengan tempat terjadinya perkara di Kota Tangerang. Baca juga saran pengamat, agar terhindar dari penipuan kris tersangka kami tahan dan dititipkan di lembaga pemasyarakatan, kata Zain pada Rabu, 12 April 2023. Barang bukti yang disita dari tangan tersangka penipuan itu adalah surat perintah kerja SPK fiktif 14 hari Jalan Ima Penaling Lapas Tangerang. Baca juga realisasi THR ASN dan pensiunan 2023. Berapa yang sudah dibayar Kemenkeu? Kepala Lapas Kelas-IA Tangerang Yekti Aprianti membenarkan ada penitipan tahanan baru kasus proyek fiktif Bansos dari Polres Metro Tangerang. Baru saja masuk sedang proses
registrasi. Nanti selama 14 hari ke depan ditempatkan di ruang masa pengenalan lingkungan Mapenaling, kata Yekti. Tersangka Omar Liana selama 14 hari ke depan tidak diperbolehkan menerima kunjungan keluarga kecuali bertemu penasihat hukumnya saja. Belum dibolehkan kegiatan kecuali keluar blok Mapenaling untuk dijemur pagi hari biar sehat, kata Yekti. Di blok Mapenaling Lapas Kelasia Tangerang, ASN Dinas Sosial Pemkot Tangsel itu akan berbaur dengan 7 tahanan baru lainnya. Aye Ucip, pilihan editor Heru Budi, Bima Arya, Gibran larang ASN mudik lebaran pakai mobil dinas. 6 orang tewas dalam penembakan massal di Afrika Selatan. Penembakan massal terjadi di Ocean View, ke Peninsula Afrika Selatan. Penembakan diduga dilakukan geng kriminal. 6 orang tewas dalam peristiwa ini. Dilansir AFP, Rabu 12 April 2023, pihak berwenang mengatakan, sebuah kendaraan berhenti di depan rumah warga sebelum penembakan terjadi, lalu penumpang kendaraan tersebut turun. Sebuah kendaraan berhenti di depan sebuah rumah. Penumpang kendaraan masuk ke dalam rumah, dan mulai menembaki orang-orang di dalamnya, kata juru bicara polisi, Novela Potelwa, dalam sebuah pernyataan. 5 orang tewas di tempat kejadian, sementara 1 orang tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Polisi setempat belum menangkap pelaku. Penembakan massal ini bukan kejadian pertama terjadi di Afrika Selatan. Terkait kerap terjadinya penembakan massal, partai oposisi terkemuka Afrika Selatannya itu Aliansi Demokratik dia mengatakan, pembunuhan terbaru adalah dakwaan yang mencengangkan atas keadaan memerangi kejahatan di negara itu. Telah dipastikan bahwa pemadaman listrik yang sedang berlangsung di daerah tersebut telah menonaktifkan kamera CCTV pada saat kejadian, sehingga sangat menghambat penyelidikan dan tindak lanjut polisi atas kejadian tersebut, kata juru bicara DEA, Gillian Bosman, dalam sebuah pernyataan. Bosman menuturkan kantor polisi Ocean View hanya memiliki 61 unit polisi berseragam dan 12 detektif, padahal harus melayani hampir 50 warga.